Ikhwan wal akhwat thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya rahimakumullah. Dalam belajar thariqah, fokuslah dalam amaliyah yang diberikan oleh guru mursyidnya. Karena itu adalah salah satu amaliyah yang sangat luar biasa. Ya, jika kita istiqomah mengamalkan zikir, khotaman, manakiban, itu dapat memberikan pengaruh zahir batin yang sangat luar biasa yang ada dalam diri kita. Ketika kita mengamalkan zikir, yang pertama kali adalah kita talqin zikir. Kalau saya boleh analogikan, talqin zikir itu seperti kita mendapatkan benih tanaman ruhani yang itu nanti akan menuju kepada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini benih harus senantiasa dirawat. Dengan apa merawat benih itu? Dengan mengamalkan zikirnya. Zikir zahar dan zikir khofi. Nah, zikir zahar itu ibarat kita sedang mencangkul apa? Mencangkul hati yang keras, mencangkul tanah yang keras, diibaratkan kalau tanah. Maka harus senantiasa diamalkan ini zikir agar hati kita menjadi lembut. Seringlah berzikir untuk melembutkan hati. Karena hati kita ini sudah keras melebihi daripada batu. Tandanya keras adalah susah mendapatkan nasihat. Ilmu susah masuk. Bahkan kalau diberi nasihat pun kita marah. Jauh dari ulama, jauh dari agama, jauh dari ibadah. Itulah orang yang keras hatinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 14, "Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyadu qaswah." Kemudian hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Maka dengan zikir itulah akan senantiasa hati kita menjadi lembut, mudah mendapatkan nasihat, mudah melangkahkan kaki menjalankan ibadah, dan hati kita akan senantiasa dibersihkan dari segala penyakit-penyakit hati. Mengamalkan zikir thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya harus disertai dengan khotaman. Nah, khotaman ini kalau saya boleh analogikan itu seperti air. Kalau kita punya sawah, kita menanam benih di tanahnya kering, tidak ada airnya, maka itu sulit tumbuh, Pak, Ibu, sulit tumbuh. Maka dengan banyaknya khotaman yang kita amalkan, itu akan membuat tanahnya menjadi lembut, hati kita bertambah lembut. Kenapa kita banyak masalah lalu kita langsung putus asa? Diajar thariqah baru sebulan 2 bulan dikasih ujian, tiba-tiba dipecat, tiba-tiba bangkrut. Waduh, ini gara-gara thariqah nih. Akhirnya berhenti berthariqahnya, dipecatnya iya. Ya, padahal itu Allah sedang membersihkan. Mungkin saja usaha itu yang membuat dia madarat. Mungkin saja itu rezeki yang itu tidak halal. Orang yang belajar thariqah itu, Pak, Ibu, sedang dibersihkan. Kenapa? Karena dia akan menjadi kekasih Allah, akan menjadi orang yang terpilih, menjadi as-sabiqun, golongan-golongan yang terdahulu masuk surga bila hisabin, tanpa ada hisab. Makanya thariqah itu disebutnya juga maqam khos, orang-orang khusus. Wajar kalau berthariqah banyak masalah, banyak ujian hidup dan sebagainya, karena kita sedang dibersihkan. Nah, dengan khotaman itulah ketika kita mendapatkan ujian-ujian hidup akan stabil. Hidup ini akan stabil. Artinya apa? Ketika ada masalah, karena kita rajin khotaman, Allah mudah memberikan jalan keluarnya. Atau hatinya mudah tidak berkeluh kesah. Dia langsung menemukan hikmah di balik semua kejadian itu. Itulah khotaman, Pak. Khotaman itu kalau kata pengarsa wajajan itu ibarat pedang bermata dua. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Maka rajin-rajinlah khotaman, sedikit tapi istiqomah. Ya, 3, 7, ya latifnya 129. Atau boleh kalau isya itu 1 dan 3, ya latifnya 33. Sedikit tapi istiqomah. Daripada khotaman tam tapi cuma seumur hidup sekali, nggak diamalin lagi. Karena saking banyaknya akhirnya dia ngerasa lelah. Ya, itulah khotaman, tujuannya adalah untuk membuat ruhani kita semakin kuat ketika Allah memberikan ujian-ujian hidup. Lalu ada yang disebut dengan manakiban, amaliyah wajib dari Suryalaya.
setiap bulan seperti ini ibaratnya pupuk Pak. Pupuk agar tanaman itu bukan hanya tumbuh besar tapi berbuah. Maka dalam amaliyah kita, manakib itu bukan hanya sebatas membaca manakiban. Kalau di thariqah yang lain manakib ya manakib saja, kayak misalkan manakib Zuhar Mani, ya udah baca manakib, doa, selesai. Kalau kita enggak, ada khidmah amaliyah dan khidmah ilmiah. Nah, ilmiah ini sebagai menuntut ilmu agama untuk meningkatkan kualitas rohani kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau zikir saja ibu bapak dalam thariqah itu hati kita akan terbakar. Artinya terbakar. Berapa banyak orang yang mengamalkan zikir saja tiba-tiba dia pemikirannya tidak sejalan dengan syariat Islam karena tidak menuntut ilmu agama. Maka kita ini thariqah Suryalaya, walaupun orang bodoh misalkan, bukan keluaran pesantren misalkan, tapi karena ada didikan pengersabah untuk senantiasa kewajiban kita hadir manakiban, karena di dalam manakiban itu ada thalabul ilmi, ada pembinaan para mubalig, wakil talqin dan sebagainya, untuk senantiasa kita mengetahui bagaimana cara mengamalkan zikir yang benar dan baik, bagaimana cara rohani kita meningkat dari makom syariat, tarekat, hakikat sampai kepada ma'rifat. Lalu bagaimana cara mengamalkan ini zikir agar jangan sampai salah, tidak menambah, mengurangi atau merekayasa. Karena kalau zikir ini Pak, berani Bapak menambah, mengurangi, merekayasa, itu sudah suul adab kepada guru yang sudah membikin itu ramuan yang luar biasa, sehingga kita ganti resepnya dengan resep semau kita. Itu bahaya. Banyak di Bogor Pak ada, di Bekasi ada ikhwan yang berani menambah, mengurangi, sehingga terjadilah amaliyah-amaliyah yang bukan dari Suryalaya tapi mengatasnamakan Suryalaya. Dan nanti kesananya ajarannya sudah mulai berbeda dan sebagainya. Hati-hati, karena ramuan ini, resep ini oleh pengersabah ini udah dibakukan, bahkan dijadikan satu maklumat. Barang siapa yang menambah, mengurangi, merekayasa amaliyah Abah, maka Abah tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Kemungkinan kalau Abah tidak bertanggung jawab, Abah akan melepaskan dirinya sebagai guru. Silakan saja kamu sendiri atur seperti itu. Nauzubillah. Tandanya orang yang sudah keluar dari adab guru, pemikirannya, pemahamannya, amaliyahnya itu mulai sedikit demi sedikit tergeser Pak dari syariat Islam yang sebenarnya. Kenapa? Karena maktuul faid. Maktuul faid itu terputus limpahan karomah dan berkah gurunya. Sehingga yang datang adalah limpahan syaitoniyah. Nauzubillah. Jadi di thariqah itu Pak, jangan sembarangan kita lepas adab. Jangankan tentang masalah urusan thariqah Pak, bapak ibu kurang adab aja sama orang tua, minimal itu hidup bapak ibu rezeki nggak bagus, minimal itu kita ke orang tua saja kurang adab, rezeki Allah seretin Pak, benar ya? Hidup tidak berkah, rumah tangga acak-acakan. Kenapa? Karena kurang adab kepada orang tua. Orang tua jasad saja Allah berikan imbasnya seperti itu, apalagi kalau kita kurang adab kepada orang tua ruhani. Ya, jadi jangan dianggap ini saya punya amalan, saya padukan dengan amalan Suryalaya, ditambahkan tawasulnya, ditambahkan hadiahnya, ditambahkan manakibannya dengan manakib yang lain, atau ada manakib yang di luar dari Quran, tanbih, tawasul, manqobah dan sebagainya. Itu hati-hati. Itu namanya sudah suul sudah ada. Ketika kita suul adab, otomatis dilepaslah